Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak yang ibu banggakan? Kita jumpa lagi ya di tema 6, subtema 3 pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI, tumbuhan di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. 2. Siswa dapat mempraktekannya. 3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. Serta siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung, memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian amati gambar berikut ini. Nah, setelah mengamati gambar, apa yang sedang dilakukan anak tampak pada gambar? Anak-anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerak melompat. Ada berbagai variasi gerak melompat. Perhatikan gambar berikut. Kamu bisa peragakan sesuai petunjuk gurumu ya. Nah, dalam melakukannya kamu harus hati-hati. Nah, ini gerakan melompat. Yang pertama. Ini gerakan melompat yang kedua. Kalian bisa mempraktekannya ya. Ayo berlatih. Amati kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo, kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturannya. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga lain. Itulah peraturan tambahannya ya. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Kalian bisa mempraktekannya ya ketika jam istirahat. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Nah, waktu bab yang tema pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang permainan kupu-kupu dan ada aturannya. Inilah aturannya yang pertama ya. Ketika pemimpin menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Nah, ini aturan yang kedua yang diperbarui, yang tadi kita baca ya. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu.
dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Kalian bisa mempraktekannya kan, bukan? Ya, pasti bisa. Apa yang terjadi apabila anak-anak di kelas 2 tidak mengikuti permainan? Coba kamu tulis jawabanmu. Ini contohnya. Akan terjadi keributan. Akan terjadi kecurangan. Akan terjadi kesalahpahaman. Dan permainan menjadi kacau. Apabila kalian menemukan kalimat-kalimat yang lainnya, itu akan lebih baik lagi ya. Ini hanya contoh. Ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung ya. Siap kalian? Oke, kita mulai. 1. Tanyakan kepada temanmu contoh tertib ketika jam istirahat di sekolah. Nah, ini contoh pertanyaannya. Bolehkah makan dan minum ketika jam istirahat? Dan dijawab, iya, boleh. Ya, ini mengikuti peraturan tata tertib. 2. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Jika telah selesai makan dan minum, di mana kamu membuang sampahnya? Jawabannya adalah, saya membuang sampah di tempat sampah. Kita lanjut. 3. Tanyakan juga kepada temanmu, apakah pernah melanggar peraturan di sekolah? Apakah kamu pernah melanggar peraturan? Jawabannya adalah, ya, pernah. Saya pernah membuang sampah sembarangan. Wah, jujur ya temanmu. Bacalah kembali hasil tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Buatlah kesimpulan dari hasilan tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kita lihat. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Melanggar peraturan menyebabkan hal yang tidak baik. Nah, itulah kesimpulannya. Jika kalian mempunyai kesimpulan yang lain, itu akan lebih baik lagi. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kita coba ya bersama-sama membahasnya. 1. Melanggar peraturan sekolah. 2. Mencontek pekerjaan teman. 3. Membuat kegaduhan di kelas saat guru menerangkan. 4. Makan saat jam pelajaran. 5. Membuang sampah sembarangan. Kalian bisa membuat kalimat yang lainnya sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Nah, ayo renungkan. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Kalian isi sendiri-sendiri ya, sesuai dengan pengalamanmu masing-masing. Demikianlah pembelajaran tema 6 subtema 3 ini di pembelajaran 5. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di pembelajaran 6. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.